tuntut dan terus menuntut. Setelah di bulan Maret kemarin Nintendo berhasil gugat emulator Yuzu sampai bangkrut, jadi suyu. Sekarang Nintendo minta emulator Ryujinx buat nutup. Infonya Nintendo hubungin penciptanya Ryujinx dan minta mereka buat stop project emulator Nintendo Switch selama-lamanya. Permintaan Nintendo ini diunggah langsung sama Ryujinx lewat akun X mereka. Nggak cuma minta nyetop, Nintendo juga minta buat ngapus semua aset yang ada dan berkaitan sama emulator Nintendo Switch dan nutup organisasinya mereka. Dan Ryujinx kayaknya lebih milih nurut sama Nintendo daripada bernasib kayak Yuzu yang sampai dituntut ganti rugi 2,4 juta dolar atau 36 miliar rupiah. Ini kelihatan karena Ryujinx sudah ngapus opsi download emulator Switch di website mereka dan GitHub mereka juga udah hilang. Ya Nintendo emang punya hak itu, cuma di dunia emulator itu kayak kecoa. Lu baygon sampai mati juga itu satu. Besok kecoa lainnya muncul lagi. Harusnya kedepannya ada emulator yang muncul lagi dan terus. Kita bisa ngomong goodbye ke GeForce Experience karena Nvidia bakal nutup software itu di akhir tahun 2024 dan diganti sama Nvidia App. Nvidia bilang Nvidia App ini lebih modern dan gabungan dari 3 software utama. Nvidia Control Panel, GeForce Experience, dan RTX Experience. Finally, gue udah enak sama Nvidia Control Panel. Suka banget ngebug. Dan itu software udah dari tahun 2006. Buset, 18 tahun. Udah anniversary itu software. Nvidia juga nambahin beberapa fitur di Nvidia App ini. Kayak G-Sync Control ke GPU Control Center. Nantinya user bakal lebih mudah akses buat ngaktifin dan nonaktifin G-Sync sesuka hati. Ada juga fitur driver rollback. Jadi user bisa kembaliin driver ke versi sebelumnya. Jadi pas update driver ada masalah, kita tinggal rollback aja. Nggak usah download lagi. Tinggal satu kali klik. Ya rollback ini geli banget sih. Sering banget dibahas di forum game pas update software dan performance-nya drop, disuruh rollback. Sekarang asik udah ada software. Berarti nggak tahu ya. Update-nya bermasalah. Nvidia App ini juga bisa ngasih notif ke user kalau lagi muter konten yang dilindungin sama DRM. Nantinya semisal user juga lagi pakai fitur shadow play buat ngerekam, fitur itu juga bakal nyetop ngerekam. Ya tinggal pakai OBS bos, ngapain pakai Nvidia. Nvidia juga dengerin feedback user dan ngebuat fitur kayak head-up display yang mungkinin pengguna ngeliat sistem statistik, frame rate, latency pas lagi mainin game. Terus user juga bisa ngerubah warna font sesuai yang user mau. Kerennya lagi, Nvidia App ini juga dukung optimal setting support buat 9 game yang cukup terkenal di market. Bisa jadi tadinya ada concrot tuh, jadi total 10 game ya. Tapi karena udah bungkus gamenya, ya Jensen bilang, buang sampah itu. Ada update perbaikan bug juga. Nvidia App udah bisa benerin masalah filter yang nggak berfungsi di game Apex Legends, Dead by Daylight, dan Rainbow Six Siege. Kedepannya Nvidia janjiin pengembangan fitur-fitur lanjutan buat Nvidia App ini. Sekarang karena masih beta, Nvidia minta feedback dari orang-orang supaya Nvidia App ini bener-bener cakep dan berfungsi dengan baik. Habis Huawei ngeluarin HP lipat 3 layar, sekarang Honor rumornya lagi nggarap HP lipat yang bisa dilipat ke segala arah. Kayak lagi ngomong ya, butuh berapa banyak layar sih smartphone sebenarnya? Hal ini bocor dari dokumen patennya Honor. Di sana nunjukin Honor ngajuin paten buat device fold yang bisa dilipat segala arah. Di paten ini juga dikasih gambaran kayak gimana mekanisme multi arah yang dimaksud. Di situ kelihatan kalau bakal ada 4 engsel. Di tengah, kiri, kanan, atas, bawah yang letaknya di belakang layar. Jadi nanti layarnya bisa kelipat keluar, ke dalam, ke kiri, sama ke kanan. Ini lama-lama HP jadi kayak origami bos. Lipat aja terus tuh HP. Buat mastiin device yang nanti bisa fleksibel dan tahan lama, Honor di dokumen patennya juga ngejelasin bakal pakai material kayak rubber, fiber, atau metal. Huawei 3 layar aja udah 40 jutaan. Ini bisa lipat luar dalam 70 juta kali ya. Terus flexingnya kayak gini nih. Fix origami. Di tengah penjualan iPhone 16 yang lesu, Apple kabarnya pengen keluarin iPhone SE seri 4. iPhone SE 4 ini bakal mirip sama iPhone 14 yang artinya Touch ID bakal hilang diganti jadi Face ID yang udah pasti di atasnya ada notch. Terus layarnya pakai OLED 6,1 inch dan punya bezel yang tipis. Mark Gurman juga ngasih bocoran kalau iPhone SE 4 ini bakal kebagian Apple Intelligence kayak iPhone 15 Pro, Pro Max sama semua model iPhone 16 yang baru. Wah, berarti pakai chip baru dong. iPhone 14 sama 15. Langsung jadi HP usang. Buat RAM, perkiraan bakal punya kapasitas 8 GB RAM dan prosesornya juga pakai yang sama kayak iPhone 16 dan 16 Plus. Prosesor A18. Nah, kan chipnya. iPhone SE 4 ini dikabarin bakal keluar awal tahun depan kayak seri-seri sebelumnya. Dikeluarin Apple di bulan Maret. Perkiraan harganya bakalan nggak jauh sama iPhone SE keluaran 2022. Sekitar 429. Ini baru inovasi dari Apple. Murah merakyat, cakep 6 jutaan. Ya, di Indonesia sih bakal digoreng sampai 10 juta.
Capek nih. Elon Musk bilang OpenAI is evil. Elon ngomong itu lewat tweetnya baru-baru ini. Sebabnya nggak lain nggak bukan ya karena Sam Altman, CEO OpenAI bilang ke para investor buat nggak invest uangnya ke kompetitornya OpenAI, kayak xAI punyanya Elon. Pernyataan ini disampaikan sama Sam pas OpenAI dapat pendanaan baru dari investor sebesar 6,6 miliar USD atau 100 triliun rupiah. Di proses negosiasi itu, Sam bilang kalau dia pengen para investor buat ngasih kontribusi yang eksklusif cuma buat OpenAI aja. Artinya para investor nggak boleh tuh invest di kompetitor kayak xAI, Anthropic, dan Chef Super Intelligence yang dimiliki sama mantan pendiri OpenAI, Leah Sutskever. Nah, pernyataan ini sampai ke kupingnya Elon. Dia pun langsung nge-tweet kalau OpenAI is evil. Yang geli gambar di komennya tuh, OpenAI of Thrones. Muka Sam Altman geli banget rambut panjang gitu. Kayaknya pernyataan Sam Altman ini bakal bikin hubungan keduanya makin panas. Di bulan Agustus aja, Elon udah nuntut OpenAI. Ya, perang raja-raja emang seru buat dilihat. Kominfo mau blokir X nih. Menarik buat diikutin. Ubi lembut, sahamnya masih merah, tapi dapat tekanan dari investornya buat jual ke Tencent. Ini disampaikan sama salah satu investor Ubisoft, AJ Investment, dan partner yang punya saham kurang dari 1%-nya Ubisoft. Lewat surat terbuka yang dia kirim tanggal 9 September kemarin, AJ Investment nyampein kalau dia kecewa berat sama Ubisoft buat kinerja dan arah strategi perusahaannya. Ya kecewa lah lihat Star Wars tapi nggak ada Jedi sama lightsaber. Badut itu Star Wars Outlaw. AJ ini kecewa sama Ubisoft mulai dari harga saham yang turun, banyak game yang ditunda, sampai bilang kalau Ubisoft ini cuma fokus nyenengin investor tapi lupa sama strategi jangka panjang buat menuhin ekspektasi gamers. Di surat juga ditulis AJ Investment udah ngumpulin dukungan 10% pemegang saham Ubisoft buat rencana Ubisoft lepas ke Tencent. Dan lebih lanjutnya mereka mau ngomong sama manajemen Ubisoft, bahkan kalau diperluin mereka juga siap demo di depan kantor Ubisoft. Nasib ubi-ubian ini emang makin buruk aja. Game Star Wars Outlaw yang makan biaya gede dan dikirain bakal laku, malah bikin saham ubi-ubian makin anjlok. Dari laporan terbaru 30 September kemarin aja, gamenya cuma kejual 1 juta kopi dari peluncurannya tanggal 27 Agustus, sebulan berarti. Ubi lembut jadi ubi basi bentar lagi. ByteDance udah mesen lebih dari 100.000 chip Huawei AI Ascend 910B tahun ini. Ini dilakuin ByteDance buat ngurangin ketergantungan sama chip Nvidia H20 ngelihat pembatasan dagang yang dilakuin sama AS ke China. Dengan chip sebanyak itu, ByteDance rencananya buat ngelatih model AI large language model mereka yang namanya Jimeng, AI generative text to video yang populer banget di China. Yang paling baru 24 September kemarin, ByteDance juga ngeluncurin AI generative video Pixel Dance dan Seaweed yang sekarang belum bisa diakses secara umum. Pixel Dance bakal jadi AI yang fokus ke video durasi 10 detik yang bisa nampilin gerakan manusia sangat nyata dari jalan, muter, dan hal lainnya yang sebelumnya dibilang nggak mungkin buat diterapin sama AI. Sedangkan Seaweed, AI video generatif yang bisa ngasih video sampai 30 detik bahkan sampai 2 menit. Sampai ByteDance sudah mateng AI-nya dan masuk ke CapCut ya. Isi TikTok lu bakal bikin lu bingung. Yang selama ini bikin lu puas joget-joget itu manusia asli apa bikinan? Sudah siapkah orang-orang bakal hilang kerjaan karena AI? Dan sudah siapkah lu buat dapetin berita baru lusa nanti? Kita jumpa lagi hari setelah esok. Boom.